Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan nggak langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh dan nabiyya wala rasulullah ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Alhamdulillah, ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan keridhaan Allah dengan mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Yang kita pinta adalah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucunya makin baik, solih solihah. Amin ya. Doa-doa dari yang ibu doa panjatkan pada Allah yang belum dikabulkan, insya Allah dalam jangka dekat ini Allah akan kabulkan dan ijabahi. Amin ya. Ibu, surat akhlak adalah surat Al-Hujurat. Ya, masih ingat ya kemarin isi kandungan surat akhlak, surat Al-Hujurat ini kaitannya satu tentang wajib kita mencintai dan mengimani dan mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian juga kaitannya dengan iman yang benar. Kemudian juga tentang adab dan akhlak dalam berbicara, dalam bersikap, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada sesama muslim mukmin, dan juga kepada non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya datang juga. Iya, alhamdulillah. Kemudian juga di dalam surat Al-Hujurat ini kenapa dikaitkannya dengan surat akhlak, juga dikaitkan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalamnya kaitannya dengan muamalah, yaitu kaitannya muamalahnya sesama muslim mukmin dan terhadap kafir. Kemudian puncaknya dalam surat akhlak ini ada yang keenam adalah tentang kedudukan iman dan takwa. Saya ulang ya Bu ya. Jadi isi kandungan surat akhlak yang disebut surat akhlak adalah surat Al-Hujurat ya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat banyak sekali isi kandungan, tapi intinya yang pertama isi kandungan surat Al-Hujurat adalah tentang wajibnya kita mengimani dan mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, nanti kita akan terangkan bagaimana kaitannya dengan akhlak kita kepada Allah dulu. Kemudian iman yang benar. Ya, karena banyak orang yang imannya nggak benar. Ya. Kalau imannya nggak benar ya, Bu, ini satu ungkapan contoh ya. Ya nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah tentang adab dan akhlak, baik dalam berbicara, dalam bersikap, dalam bertamu, termasuk akhlak sesama terhadap orang tua, suami istri, anak sama orang tua, dan terhadap tetangga. Ya ini kaitannya dengan juga akhlak. Makanya tidak ada ajaran yang paling lengkap dari semua agama di dunia ini kecuali adalah dalam Islam. Makanya salah satu garis besar prinsip dalam Islam itu tentang akhlak. Idealnya kita bisa memberi, membantu, menolong, memberi orang lain. Itu idealnya. Tapi kalau kita nggak bisa memberi, membantu, menolong kepada orang lain, paling tidak jangan menyakiti atau merugikan orang lain. Jadi kalau kamu nggak bisa membuat senang, jangan menyedihkan. Dan kalau kamu nggak bisa membuat bahagia, jangan kamu menyusahkan. Nah, mestinya itu yang dimiliki oleh kita dalam sikap ini.
Kemudian juga di dalam surat kandungan dari surat akhlak ini juga dikaitkan dengan apa Bu? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya larangan kita itu kalau bertamu ya setelah subuh ya sebelum subuh waktu zuhur dan juga setelah apa Bu? Setelah apa? Setelah isya. Ya. Kecuali kita memberitahu. Ya, itu termasuk larangan tuh. Ya. Terus larang kalau itu kan kaitannya dengan adab akhlak tapi dalam larangan ya. Nah, kemudian juga dalam kandungan surat akhlak ini dia kaitannya dengan muamalah kita sesama muslim dan terhadap orang kafir juga diatur. Ya. Bu, ini contohnya menarik sekali. Ya. Sebelum subuh, di waktu zuhur dan setelah isya. Itu nggak boleh kita selonong boy kecuali kita memberitahu. Ya, loh bisa saja. Ada yang bagus. Bu, loh, ibu nggak ngerti. Siapa yang dia melakukan 4 hal, maka dia termasuk, insya Allah termasuk di ahli surga. Apa Bu? Kalau di hari itu sebelum subuh dia memberi sedekah. Sebelum subuh dia memberi sedekah. Pada hari itu dia berpuasa. Pada hari itu dia mensolatkan jenazah dan pada hari itu juga dia ikut mengantarkan ke pemakaman. Orang yang memiliki 4 hal ini dalam satu harinya, Masya Allah, itu salah satu tanda bagian keberkahan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Sebelum subuh dia sudah membantu menolong orang lain, dia sudah memberikan sedekah. Sebelum sholat subuh. Ya. Kemudian dia pada waktu hari itu berpuasa. Kemudian pada hari itu dia mensolatkan dan juga mengantarkan jenazah ke pemakam. Ya, dan itu yang pernah mendapatkan itu hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya ada orang yang lagi puasa dia ya bersedekah sebelum subuh. Tapi kan nggak ada yang mati, ada yang meninggal. Ada yang meninggal dia lagi nggak berpuasa. Dia bersedekah sebelum subuh, ya, tapi dia nggak berpuasa. Nah itu satu karunia Allah a'lam bishawab. Nah, kemudian juga isi kandungan dalam surat Al-Hujurat, surat akhlak ini adalah kedudukan iman dan takwa. Berapa banyak orang yang berbuat baik, tapi dalam pandangan Allah tidak ada nilainya karena tidak dilandasi dengan iman. Baik Ibu, saya ingin sampaikan dulu karena ini ada kaitannya. Coba Ibu teliti. Di mana letak kesalahan ungkapan ini? Kalau ini bicara kesalahan. Ya. Bu, kalau ada ungkapan ini, Alhamdulillah, insya Allah dengan kepemimpinan yang baik ini, yang pemimpin yang sekarang ini, mudah-mudahan kita berharap dengannya dia betul-betul bisa menggantikan pemimpin yang lama dengan nuansa yang lebih baik. Ya. Ini ucapan ini ada yang salah atau nggak ada salah atau memang salah? Alhamdulillah, semoga dengan pemimpin yang baru ini kita berharap darinya adalah dia bisa memimpin dengan baik dan menjadikan lebih baik negeri kita ini. Ucapan ini ucapan yang benar, salah atau memang ya memang harusnya begitu? Berharap lebih baik. Ya, Ibu ngerti nggak? Ucapan seperti ini ditinjau dari kacamata tauhid, ini ucapan yang bisa mengarah kepada syirik. Di mana letak salahnya? Kalau nggak jauh kita katakan bisa mengarah kepada syirik, tapi ucapan ini adalah dalam tinjauan tauhid adalah ucapan tidak pas. Di mana letak salahnya? Alhamdulillah, semoga dengan pemimpin yang baru ini negeri kita ini bisa menjadi lebih baik dibanding pemimpin yang sebelumnya. Nah, itulah letaknya. Jadi harus dibalik. Alhamdulillah, kita berharap memohon kepada Allah. Semoga pemimpin yang baru ini diberi hidayah taufik oleh Allah, mampu. Ya, semoga Allah berikan kemampuan kepadanya dengan adil dan jujur dan amanah sehingga bisa membawa negeri kita lebih baik. Ya.
Jadi langsung berharapnya kepada Allah. Sebab kalau kita berharapnya kepada manusia ini sudah keliru. Iya. Paham ya Bu ya? Dan kata-kata itu lebih banyak jarang Allah dilibatkan. Sebab Bu, kalau ada sahabat Nabi yang berdoa begini. Halo? Iya, Pak. Berdoa minta A. Dikasih oleh Allah A. Itu dia katakan alhamdulillah. Minta A. Dikasih C. Jauh nggak? Jauh. Tapi alhamdulillahnya lebih banyak. Ketika ditanya, kok kamu begitu? Ya, aku minta A dikasih oleh Allah A. Berarti kan itu kemauanku. Permintaanku kan. Tetapi aku minta A dikasih oleh Allah C atau bahkan D. Kenapa aku alhamdulillah lebih banyak? Karena itu pemberian Allah yang sebenarnya. Dan Allah lebih tahu dengan aku harus yakin. Apa yang Allah berikan kepadaku itulah yang terbaik. Jadi begitu ya. Itu betul Bu. Perlu hati-hati kita. Karena seperti ucapan tadi seolah-olah normal-normal baik-baik saja. Tapi dia berharapnya bukan kepada Allah masalahnya. Ya enggak? Tidak mengikutkan Allah. Nah, jadi kita harus katakan kita mohon kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Semoga pemimpin yang saat ini memimpin bisa membawa diberi oleh Allah taufik hidayah, bisa berlaku adil, jujur dan amanah sehingga harapannya bisa membawa negeri ini lebih baik daripada sebelumnya, bahkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Baik ya. Nah, Ibu, hari ini kaitannya dengan surat akhlak yang perlu kita kaji adalah bagaimana akhlak kita kepada Allah. Tapi sebenarnya aku nak tanya lebih dulu, akhlak itu apa sih? Lebih ke adab. Akhlak, perilaku, adab. Akhlak adab itu apa? Perbuatan baik. Perkataan, perbuatan seseorang dalam setiap hari. Ya. Gimana? Idem seperti Bu Fitri? Perilaku, perbuatan seseorang berdasarkan kelakuan. Baik, jadi akhlak yang kita sering dengar itu akhlak adalah perbuatan, sikap atau sikap, perbuatan, ucapan, ya. Kalau yang seringnya itu tinggal yang tepatnya gini Bu. Jadi disebut akhlak adalah yaitu perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, perbuatan. Nah, ada ketambahan yang sesuai dengan fitrah Allah dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan akhlak. Ulangi ya. Akhlak adalah perilaku, sikap, ucapan, perbuatan yang sesuai dengan fitrah Allah. Kalau sudah fitrah Allah itu mesti baik-baik kan Bu? Nah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Contoh Bu, ucapannya dia membantu, menolong, bagus, baik nggak? Ini kan akhlak yang baik kan? Tapi dia tidak beriman. Berarti sebetulnya dia tidak di atas jalan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akhlak adalah sikap, perilaku atau perilaku, sikap, ucapan, perbuatan yang sesuai dengan fitrah Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibu, apa kata Rasulullah? Yuk kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina. Akmalul mu'minina. Imanan. Ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, saya ulangi. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Muslim mukmin yang baik akhlaknya siapa?
Akmalul mukmin yang paling baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti menunjukkan ada juga orang muslim yang akhlaknya nggak baik. Ya, ada juga seorang muslim mukmin yang akhlaknya masya Allah. Bu, dalam satu ayat jelaskan Nabi mengatakan apa? Aksaru mayudhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Masih ingat? Apa dan apa? Sampai nggak tahu, lupa nanti saya kasih tahu. Ya, Bu, kata Nabi dari Sahih dan Imam At-Tirmizi, aksaru mayusul jannah, kebanyakan ya, lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suila, ketika Rasulullah ditanya ya tentang yang paling baik itu apa, yang menyebabkan menghantarkan ke surga, maka dijawab oleh Nabi, aksaru mayutil jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan satu apa? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Jadi dua faktor yang menghantarkan umatnya Rasulullah paling banyak menjadi penghuni surganya Allah dikarenakan takwanya dia kepada Allah dan berakhlak mulia.